Orang kakek-kakek pakai celana hitam, dia telanjang dada nggak pakai baju, duduk depan tungku yang lagi nyala. Kakek itu langsung nengok Pak Joko, senyum dia. Sini nak, biar badanmu hangat kan. Sambil dia nyondorin macam kursi kayu gitu loh, Wak, supaya Pak Joko duduk di samping dia gitu kan. Sini nak. Dah, mendapatkan sambutan seramah itu, Wak, Pak Joko pun nggak yang curiga apa segala macam. Dia malah nurut, dia langsung duduklah di kursi itu, di kursi yang udah disediain sama si kakek ini. Nah, nggak lama setelah Pak Joko itu duduk, kakek ini langsung buka percakapan. Dia nanya, kamu polisi hutan Yole? Gitu kan, kamu polisi hutan ya nak? Nah denger itu Pak Joko agak kaget, kok tahu dia kalau aku polisi hutan gitu kan? Tapi nggak lama kemudian si Pak Joko langsung notice, jadi aku kan pakai seragam. Polisi mana yang ada dalam hutan kalau bukan polisi hutan gitu, kata Pak Joko. Kan dah Pak Joko ini pun langsung lah menjawab pertanyaan si kakek itu. Oh iya kek, saya polisi hutan katanya. Nah di situ kakek ini nanya lagi, oh berarti tugasmu menjaga hutan ini ya Le? Oh iya kek, betul. Saya dan juga teman-teman saya ditugaskan untuk menjaga hutan ini. Oke, baik. Saya cuma mau pesan, kalau kamu polisi hutan, harusnya kamu betul-betul menjaga semua makhluk yang ada di dalamnya. Nggak cuma tumbuhan-tumbuhan aja, tapi juga hewan-hewannya juga harus kamu jaga. Jangan suka memburu hewan, termasuk babi hutan. Dari yang saya perhatikan, belakangan ini kalian sering memburu babi hutan. Itu kan? Oh iya kek, memang saya sendiri yang ngebolehin warga itu untuk berburu babi hutan. Soalnya babi-babi itu udah jadi hama kek. Mereka jadi suka merusak tanaman di sini. Kalau hewan lain nggak kami buru kok, kayak cuman babi hutan aja, kata Pak Joko gitu. Sama ngomong sama si kakek itu kan. Nah waktu dengar jawaban itu, entah kenapa si kakek ini langsung marah, Wak. Kata, siapa babi hutan ngerusak? Jangan ngomong sembarangan kamu ya. Kalau manusia nggak ngusik, mereka nggak akan ngerusak tanaman warga. Dari awal emang kalian duluan kok yang mulai, langsung dibentak, Wak. Di situ kaget lah Pak Joko. Ngapa sih kakek ini kayak gini, kok responnya tiba-tiba berubah drastis kayak gini? Dia sama sekali nggak nyangka, Wak, kakek yang tadinya ramah ini mendadak marah besar hanya karena masalah berburu babi hutan kayak gitu. Harusnya kan dia senang aku jaga kau dari babi hutan itu kan. Di situ Pak Joko cuma diam aja, dia nggak berani ngejawab apa-apa. Dia diam aja, aku dimarahin, aku diomelin gitu kan. Nah, tapi di sisi lain setelah marah-marah ini, kakek ini balik diam lagi, Wak, seolah sedang macam mengatur emosi kayak gitulah. Nah, karena mereka sama-sama diam, ya otomatis suasana pun jadi hening, jadi canggung nih. Nah, terus di tengah keheningan itu tiba-tiba matanya Pak Joko ini teralihkan dengan seorang wanita yang lagi ngintip mereka di balik ada horden dapur gitu loh. Wajahnya cantik, rambutnya panjang. Cuman dia pakai baju khas kerajaan gitu lah. Dan dari rautnya terlihat si wanita ini macam malu-malu gitu kan. Waktu ditengok sama si Pak Joko ini, senyum cewek itu ke si Pak Joko. Disenyumin balik lah sama Pak Joko kan. Senyum kayak gitu. Nah terus gak lama kemudian si kakek yang tadinya diam di sebelah dia itu ikut tersenyum juga. Sambil kayak gini, itu cucuku, namanya ini. Dia adalah sebut namanya, aku gak berani nyebutnya. Namanya ini. Kenapa kamu senyum-senyum? Kamu suka sama dia, kata si kakek. Oh enggak, saya cuma senyum aja. Soalnya kan dia juga senyum sama saya udah punya istri, kata Pak Joko kayak gitu kan. Nah entah kenapa lagi, Wak, setelah dengar jawaban itu, balik sini lagi si kakek ini, macam gak suka lagi gitu kan. Terus gak lama kemudian ngomong kayak gini, sekarang hujan udah berhenti, udah kamu pulang aja lah, kata gitu. Dan tolong ingat ya pesan aku tadi, jangan sesekali kalian memburu hewan di hutan ini lagi, sekalipun itu babi hutan. Udah biarkan aja mereka hidup, karena hutan ini adalah rumah mereka. Langsung diusir Pak Joko ini. Nah ketika mendengar pesan itu sebenarnya, Wak, Pak Joko tuh nggak setuju sama ucapan dari si kakek ini, tapi dia memilih diam karena dia nggak mau berdebat lah sama kakek yang lebih tua dari dia kan. Udahlah tuh, nggak lama dari situ Pak Joko pun baik kek, saya mau pamit pulang katanya. Dan tepat sebelum Pak Joko ini pergi, kakek ini ngomong lagi, ya udah Le, saya panggilin ojek ya supaya kamu bisa cepat sampai rumah, katanya. Hah? Ojek dari mana kek? Emangnya ada ojek di tengah hutan kayak gini? Kakek ini ada aja. Mana ada ojek di tengah hutan kan, Wak? Ada kok, ada. Kamu aja yang belum tahu, kata si kakek kayak gitu, Wak. Apa nih? Nah belum sempat si Pak Joko ini bereaksi apa-apa, tiba-tiba kakek ini besiul, Wak. Dia besiul seolah-olah dia sedang memanggil sesuatu. Aku nggak pulang bisa besiul. Kayak gitu kan. Terus setelah dia besiul itu, nggak lama kemudian datang nih seorang laki-laki. Dia naik motor trail, bahkan motor gunung, sambil pakai helm, yang helmnya itu nutupin seluruh wajahnya. Langsung datang depan rumah si kakek itu. Laki-laki itu langsung ngerem sepeda motornya dan dia berhenti tepat di depan rumah kakek. Waktu disiul itu, aduh pendik dah. Ngeliat itu Pak Joko langsung makin heran lagi. Betul nggak ada ojek di sini? Kok baru ini aku tengok ada ojeknya? Selama ini
aku baru ada pakai gimana? Aku nggak pernah dapat laporan kau di dalam hutan nih ada ojek, kata gitu. Dan seolah memahami isi hati dari Pak Joko, si kakek ini tiba-tiba ngomong lagi, udah kamu nggak usah kaget, mereka dari dulu udah ada di sini kok, katanya. Dan entah kenapa setelah dengar jawaban itu, wah langsung merinding Pak Joko, aku pun ikut merindingnya. Mereka udah lama di sini, maksud kakeknya apa? Tapi meskipun begitu, Pak Joko ini masih positive thinking dan dia nggak mau berpikir macam-macam. Udahlah, udah nggak ada apa-apa nih, paling itu cuman perasaan aku aja, kan juga lagi masih gerimis-gerimis kayak gini, makanya aku merinding kayak gitu kan. Terus beberapa saat kemudian kakek itu bilang lagi lah sama si pengendara ojek ini, Le, tolong anterin bapak ini pulang ke rumahnya ya, pastikan dia pulang dengan selamat dan jangan sampai dia kenapa-napa, kata si kakek ini ke si tukang ojek itu. Nah dengar itu tukang ojek cuman ngangguk aja Wak, tanpa menjawab sepatah kata apapun, dia cuma jawab pakai gestur. Nah nggak lama Pak Joko naiklah itu ke atas motor dan kemudian mereka berdua langsung wang, tancap gas meninggalkan si kakek dan keluar hutan. Nah di tengah perjalanan Wak, tiba-tiba hujan turun lagi, turunnya deras tuh. Cuman anehnya si tukang ojek ini sama sekali tidak menawari Pak Joko, Pak kita berteduh dulu apa Pak, atau Pak pakai mantelnya dulu Pak, kayak gitu nggak, dia diam aja Wak. Dan nggak cuma di situ aja, selama perjalanan itu si yang tukang ojek ini juga diem aja. Di situ perasaan Pak Joko tiba-tiba nggak enak. Dari awal dari tadi loh aku naik motor ini, kenapa si tukang ojek ini diam-diam aja ya, dia sakit apa kayak gimana nih? Nah akhirnya di situ Pak Joko pun berinisiatif lah buat buka obrolan dulu nih ke si tukang ojek itu. Mas, namanya siapa? Saya baru kali ini loh lihat ada ojek di dalam hutan, kata si Pak Joko. Di situ tukang ojek ini diam Wak, dia nggak ada jawab apa-apa, kan dia tetap dia bawa motor ngeng gitu. Nah, ngapa nih nggak dijawab pertanyaan aku nih? Tapi meskipun udah ngerasa janggal di situ, Pak Joko masih menganggap, oh mungkin tukang ojek ini nggak dengar suaraku, apalagi kan sekarang lagi hujan ya kan, mungkin suaraku ketutup sama suara hujan gitu, kata Pak Joko di dalam hati. Nah, nggak mau terus menerus overthinking, wah akhirnya di sepanjang perjalanan Pak Joko memutuskan untuk diam tanpa bertanya apa-apa lagi. Dan setelah menempuh kurang lebih setengah jam perjalanan, mereka pun akhirnya keluar dari hutan dan sampai di ujung jalan mau masuk desa Wak. Nah pas mereka keluar hutan itu, Pak Joko baru sadar kalau langit tuh udah gelap Wak. Gelap itu gelap malam ya, udah gelap dan hujannya nggak terlalu sederas tadi, jadi cuma gerimis aja lah kayak gitu. Udah malam langit ini, perasaan aku tadi ya dia keluarnya waktu apa? Zuhur kan? Ngobrol sama kakek tuh paling baru bentar ini, kenapa aku tiba-tiba keluar udah malam? Apa aku tadi sebenarnya berangkatnya abis asar ya? Atau apa nih? Dia masih berpikir kayak itu. Terus nggak lama kemudian Pak Joko nyampe lah itu di depan rumahnya dengan selamat, beneran nyampe nih. Nah pas baru turun dari motor, Pak Joko nanya lagi, oh ya Mas makasih, ongkosnya berapa Mas? Lagi-lagi ojek itu nggak jawab waktu si Pak Joko turun, ongkosnya berapa Mas? Dia langsung putar balik dah, ngegas lagi, ditinggalkannya Pak Joko dekat depan rumah itu. Wah langsung ditinggalin. Apa tukang ojek tuh? Perasaan dari tadi perilaku ya udah nggak betul lah ini. Dah Pak Joko langsung masuklah lagi dalam rumah kan, dia mau istirahat nih. Nah setibanya di ruang tamu, tiba-tiba